Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English class with me Nafsa Hairunisa. Ketemu lagi di pelajaran bahasa Inggris bersama saya Bu Inaf, and today we are going to continue the last material. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah lampau ya, materi di minggu kemarin, yaitu tentang apa? Do you still remember? Ada yang masih ingat? Oke, materinya masih tentang simple past tense. Hanya saja perlu kalian ketahui bahwa simple past tense itu terbagi menjadi dua dulu. Ada bentuknya verbal sentence, kemudian yang kedua bentuknya nominal sentence. Apa sih yang dimaksud dengan verbal sentence? Verbal sentence itu kalimat di mana di dalamnya muncul kata kerja. Jadi kalau misalnya kalian menemukan kalimat terus ada tanda kata kerjanya atau muncul kata kerja, maka itu verbal sentence. Contoh misalnya Rudy play football. Rudy bermain. Ada kata bermain, itu kan kata kerja. Sementara kalau Rudy adalah pemain bola, di dalamnya kan tidak ada unsur kata kerja, maka Rudy soccer player, si Rudy adalah pemain bola, pemain soccer, itu masuknya ke nominal. Nah, kemarin juga kita sekalian sudah mempelajari mengenai rumusnya untuk verbal sentence yang past tense. Kata kerjanya pada kalimat positif menggunakan kata kerja kedua. Dan ini hanya muncul pada kalimat positif saja. Pada saat negatif dan interrogatif, itu verbnya menjadi verb 1. Dikarenakan munculnya kata ini auxiliary atau kata bantu. Kata bantu muncul pada saat kalimat negatif. Jadi sebelum menambahkan not, tambahkan dulu did di depannya, baru kata kerja pertama. Setelah itu ada objek dan komplement. Kemudian did disimpan di depan, itu menjadi artinya apakah. Ini menjadi apakah dan kalimatnya interrogatif. Did, dan di sini muncul subjek, kemudian kata kerjanya kata kerja pertama. Oke, ini udah jelas ya, minggu kemarin kalian sudah mempelajari, bahkan sudah mengerjakan kuisnya. Selanjutnya untuk nominal sentence, di sini tidak muncul kata kerja, tapi yang muncul adalah to be. Untuk kalimat positifnya, perhatikan ada subjek, to be plus complement. Complement itu apa? Keterangan. Untuk menjadi kalimat negatif, kita hanya butuh not saja, nggak ada yang lain. We just need not. You can add, kalian tambahkan notnya after to be, subject plus to be plus not, and then plus complement. So I think it is really simple. Just add the word not. Begitupun when you want to make in the form of interrogative, dalam bentuk interrogatif, ini cukup you place, kalian tempatkan to be-nya di depan. To be disimpan di depan itu menjadi pertanyaan. To be akan menjadi arti apakah si subjek itu. Komplementnya apa, keterangannya gitu ya. Oke, biar jelasnya kita lanjutkan lagi ya. Nominal sentence, ini dia rumusnya. Subject plus to be plus complement, tadi udah. Subject in the form of negative, you need subject to be and then plus not, then plus complement. In the interrogative, to be plus subject and then complement. And then I will give you a note, catatan. Nih, if the subject, ini dia ada subject. If the subject is Ayu Dewi, subjeknya itu kategori I atau you atau they. Which they? They itu adalah gabungan dua orang, boleh laki-laki semuanya, boleh perempuan semuanya, atau campuran dua orang atau lebih. We itu kami, aku, dan yang lainnya. Maka ketika if the subject is Ayu Dewi, maka to be-nya were. Nah, di sini kalau you were, they were,
we were. Even though, kemudian she, he, it. Jika subjeknya, if the subject she, he, it. Jika subjek ini ada she, Wina, Linda, my mother, my sister, maka to be-nya jadi was. Gitu ya, insya Allah paham lah. Dan ini biasanya bentuknya singular nih. She, dia perempuan sendiri. He, dia laki-laki sendiri. It, satu benda. Gunakan was. Selanjutnya, ini dia contohnya. Siska, karena Siska itu adalah masuk kategori she, maka to be-nya adalah was. To be-nya adalah was. Ini to be-nya was karena Siska. Kemudian contoh selanjutnya, Siska and Rocky. Look at, ini kan subjek. Look at the subject. Subjeknya there is Siska and Rocky. Ada dua nih. Tadi kan kalau ada gabungan dua orang itu berarti subjeknya they. Karena they maka to be-nya gunakan were. Siska and Rocky were not a nurse. Ini negatif ya, ada not-nya. Selanjutnya kalau ini interrogatif, was Siska a nurse? Simpanlah was-nya di depan. Was Siska a nurse? Ini artinya apakah si Siska itu ada seorang apa? Seorang perawat. Ini sangat sederhana sekali. Apakah kamu seorang pelajar? Tinggal to be-nya di depan kan. Kemudian you pelajar. Bahasa Inggrisnya adalah student. Oke, next. Ya. Tadi ini dia nominal sentence yang diulang-ulang rumusnya biar kalian paham. Selalu muncul subjek, to be, dan complement. Apa itu complement? Complement itu adalah keterangan. Nah, dalam kalimat nominal muncul keterangan. Tidak akan ada objek sekali lagi karena tidak ada kata kerja, otomatis tidak ada objek yang dikerjainnya. Catatannya, complement itu can be in the form of adjective. Complement, keterangan itu bisa bentuknya kata sifat. Ini dia contohnya. Rizka and Dinda, si Rizka and Dinda, ingat to be-nya were karena dia beautiful. You know beautiful? Beautiful itu kata sifat, cantik. Adjective itu bisa beautiful, handsome, smart, apalagi cool, apalagi energic. Nah, itu adalah kata kerja. Itu ada kata sifat. Jadi complement itu bisa bentuknya kata sifat atau sifat yang menunjukkan kondisi. I am happy. Nah, happy adjective. I am so sad. So sad adjective. Like that. And then number 2, complement can be noun. Bisa aja kata benda. Kata benda itu bisa nama orang, nama gedung, atau memang benda. Kayak gini. She was Zakiah. She, tadi ingat she, to be-nya was. She was Zakiah. Zakiah itu kan nama orang. Jadi udah pasti Zakiah itu adalah kata noun. Atau nih yang ketiga dulu. Adverb. Apa yang maksud dengan adverb? Ini ada kata plus. Adverb itu kata keterangan. Maksudnya keterangan tempat. Kita suka bilang, di mana sih si Siska? Si Siska di ruangan. Nah, itu berarti di situ di kalimat itu keterangannya menunjukkan keterangan tempat. Di sini contohnya ini nih. Ini adverb, bukan adverb. My brother was in the classroom. Tadi kakakku ada di kelas. Berada di kelas. Ini kan adverb, keterangan tempat. Atau noun phrase. Noun phrase itu apa sih? Noun phrase itu gabungan ada kata sifat dan bendanya. Si benda punya sifat. Kan benda itu banyak. Misalnya gadis, sifatnya cantik. Gadis cantik. Apalagi? Anak hebat. Kelinci manis. Nah, itu kan noun phrase. Ada gabungan antara kata benda dan adjective. Ini dia contohnya. My mother, ibuku, was. Kenapa pakai was? Karena my mother itu satu orang perempuan. A beautiful woman. Look at, there is noun, woman ini noun, and then
is followed, diikuti oleh adjective. Maka kalau ada kata benda yang diikuti adjective itu adalah noun phrase. So, kesimpulannya diulangi. Untuk kalimat nomina itu selain ada to be juga ada komplement. Komplement bisa bentuknya adjektif, kata sifat, noun, kata benda, noun phrase. Noun phrase itu adalah phrase yang ada kata sifat dan bendanya atau adverb keterangan. Oke, I think it's enough about our material. Selanjutnya, kalian harus mengerjakan homework nih, tugas di rumah. Ini batasnya sampai Senin depan. Kalian kerjakan PR ini di buku kalian. Selanjutnya, kalian foto hasil kerjaannya dan kalian upload di GCR Mapel bahasa Inggris. Only in English GCR. Jadi hanya di GCR bahasa Inggris ya. Bukan GCR kelas. That's all about our material. Thank you for your attention. I think everyone will understand this material. Best luck for everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.